warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ati Ratu Nisa, Dwi Christine, Kartika Indah Lestari, Putri Audia Hardita, Yola Lukita Saragi, dan saya sendiri Siti Nuraliza. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang media pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Namun sebelum itu, kita perlu tahu apa itu yang dimaksud dengan media pembelajaran. Media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Media memiliki arti alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, sedangkan pembelajaran adalah proses di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung. Maka dari itu, media pembelajaran memiliki arti alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang pengertian media menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Gerli dan Eli. Mereka menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah materi ataupun kejadian yang dapat membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Yang kedua itu menurut AIDS, atau disebut juga dengan Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, membuat batasan tentang media pembelajaran sebagai bentuk dan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Yang ketiga itu menurut Fleming, penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya dengan istilah mediator, medium menunjukkan fungsi atau peranannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar siswa dan isi pembelajaran dan ringkasan. Nah, jadi media pembelajaran matematika itu merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran matematika agar siswa dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sehingga proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan tepat. Adapun manfaat dari media pembelajaran matematika anak usia dini ialah: pertama, menumbuhkan motivasi belajar pada anak, karena pada anak usia dini ia belajar sambil bermain. Jadi dengan media pembelajaran anak bisa belajar sambil bermain. Contohnya itu seperti permainan puzzle. Yang kedua, menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, karena media pembelajaran matematika ini sebagai alat bantu bagaimana si anak bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dengan media pembelajaran matematika pada anak usia dini akan membuat metode mengajar akan lebih bervariasi. Yang keempat, memberikan peran pada si anak lebih banyak melakukan kegiatan, karena dengan itu akan terbentuknya rasa keingintahuan si anak. Nah, selanjutnya, yang kelima, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Maksudnya itu, ketika konsep-konsep abstrak harus dipelajari siswa, maka daya imajinasi siswa akan digunakan dalam menciptakan konsep tersebut di dalam pikirannya. Maka agar tidak terjadi imajinasi yang melenceng, media pembelajaran dapat lebih mengkonkretkan konsep-konsep abstrak yang dibayangkan oleh peserta didik, seperti mau memberitahu tentang jantung pada manusia, maka kita bisa memberikan gambar jantung yang ada di dalam tubuh manusia. Contohnya seperti ini. Ini adalah jantung yang ada di dalam tubuh manusia. Jantungnya ada di posisi bagian tengah dada. Dan yang keenam, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sulit didapatkan. Nah, untuk objek-objek yang besar atau membahayakan siswa dapat disederhanakan melalui media. Misalnya, guru menjelaskan tentang harimau. Nggak mungkin kan kita mendatangkan harimau ke kelas, maka kita gunakan gambar harimau atau replika harimau sebagai media. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, yang ketujuh, menghadirkan objek yang terlalu besar. Misalnya, guru akan menyampaikan gambaran mengenai kapal laut. Tentu guru akan kesulitan memperlihatkan langsung di dalam kelas, maka guru menggunakan video atau media pembelajaran seperti gambar kapal laut. Contohnya seperti ini. Dan yang kedelapan, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat. Guru sulit menjelaskan bagaimana gerakan anak panah melesat, maka berapa detik dia melesat, maka guru bisa menggunakan media seperti pemutaran video slow motion pada anak. Contohnya seperti ini. Terus berapa menit dia, berapa detik dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Seperti yang ada di PPT kami, itu ada 3. Yang pertama, membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Yang kedua, membangkitkan
motivasi dan rangsangan dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap anak. Lalu saya mencari ada salah satu ahli bernama Roundtree mengatakan ada 6 fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama itu ada yang membangkitkan motivasi belajar, yang kedua mengulang apa yang telah dipelajarin, yang ketiga menyediakan stimulus belajar, yang keempat mengaktifkan respon siswa, yang kelima memberikan umpan balik dengan segera, dan yang keenam itu ada menggalakkan latihan demonstrasi. Lalu, dan salah satu fungsi utamanya itu adalah, fungsi utama dari media pembelajaran ini adalah sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi yang sulit dipahami atau sulit dimengerti si anak dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi media pembelajaran untuk anak usia dini. Terbagi 3, di mana yang pertama itu media visual, yang kedua media audio, dan yang ketiga ada media audio visual. Pertama, media visual. Nah, jadi di media visual ini terbagi menjadi 2, di mana yang pertama yaitu media proyeksi, di mana yaitu media produk TIK yang sering disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi serta komputer, contohnya itu seperti proyektor. Selanjutnya yang kedua yaitu media non-proyeksi, di mana media non-proyeksi ini yang paling sering digunakan dalam pembelajaran karena penggunaan yang sederhana, contohnya itu seperti gambar, pola, angka, simbol, dan lain-lain. Kedua, media audio, di mana yaitu media yang dapat digunakan melalui indera pendengaran. Contohnya itu seperti radio, CD, dan lain-lain. Ketiga, yaitu media audiovisual, di mana yaitu media yang dapat digunakan melalui pendengaran bahkan penglihatan. Contohnya itu seperti televisi, VCD, video system, dan yang lain-lain. Baik, di sini saya akan memberikan contoh cara memperkenalkan matematika menggunakan bernyanyi dan bertepuk tangan. Di sini kita akan menyanyikan lagu Bangun Pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Tumbuh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Lalu dari lagu ini kita bisa mendapatkan konsep matematika, yaitu dengan cara memperkenalkan angka 1 sampai 8 dengan cara berurutan. Kita mempraktekkan mengukur panjang atau lebar ruangan. Nah, caranya itu kita hitung berapa keramik yang ada dalam ruangan ini panjangnya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 keramik dalam panjang ruangan kamar tersebut. Dari menghitung jumlah keramik tadi, anak bisa mengukur, oh ternyata panjangnya ini ada 9 keramik di dalam ruangan. Nah, selanjutnya yaitu menghitung tanaman. Dengan hal-hal sederhana saja kita dapat membuat tanaman ini menjadi media anak untuk belajar matematika. Contohnya yaitu ini ada 3 bunga. Nah, jadi kita dengan cara sederhana kita menanyakan kepada anak berapa banyakkah bunga ini. Misalnya anak menghitung 1, 2, ada 1, 2, dan 3. Nah, jadi anak berpikir, oh ternyata ada 3 tanaman. Nah, jadi ibu guru, kita sebagai ibu guru harus menanyakan yang hijau ada berapa dan yang ungu ada berapa. Jadi kita juga harus mengasah si anak untuk menghitung. Misalnya kita bertanya, coba anak-anak jumlahkan bunga warna hijau ditambah dengan bunga warna ungu gitu. Nah, jadi si anak mulai berpikir bunga warna hijau ada 2 ditambah bunga yang warna ungu ada 1. Nah, jadi anak berpikir 2 ditambah 1 selesai 2, 3. Nah, gitu. Jadi kita harus juga membuat anak itu pemikirannya jadi lebih kritis dengan media ini gitu. Jadi kita juga bisa menanyakan supaya anak bisa menjawab dengan matematika tersebut. Yang keempat yaitu dalam mengamati ruangan. Dalam mengamati ruangan, kita bisa mengenalkan konsep geometri dan bangun ruang. Kita bisa mengenalkan posisi keberadaan anak di dalam ruangan, di luar ruangan, di sudut ruangan, ataupun di tengah ruangan. Selain itu, kita bisa mengenalkan konsep bangun ruang dari benda-benda yang ada di dalam ruangan kepada anak. Misalnya, ketika melihat bingkai, kita bisa memberitahu bahwa itu adalah contoh dari bentuk bujur sangkar, persegi, ataupun persegi panjang. Atau ketika melihat mainan bola, kita bisa memberitahu bahwa itu adalah bentuk dari bola. Atau ketika kita melihat balok-balok kayu, kita bisa memberitahu bahwa itu adalah contoh dari kubus, balok, ataupun tabung. Mengklasifikasikan benda itu terdiri dari tiga variasi. Yang pertama itu berdasarkan bentuk, yang kedua itu berdasarkan warna, yang ketiga itu berdasarkan ukuran. Nah, saat ini saya mengambil berdasarkan dengan warna. Salah satu media yang dapat digunakan dalam pengklasifikasikan benda ini adalah
benda-benda yang ada di sekitar kita maupun yang ada di lingkungan kita, seperti benda-benda yang ada di rumah. Nah, di sini saya ada menggunakan yaitu cangkir dan benang. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengklasifikasikan benda adalah mencari perbedaan ataupun persamaan dari benda-benda tersebut. Kemudian, benda-benda yang memiliki kesamaan dikumpulkan menjadi satu. Pengumpulan ini bertujuan agar anak memiliki kesempatan untuk mengelompokkan benda-benda dengan berbagai cara, serta tidak hanya dapat mengumpulkan yang serupa dan satu aspek. Tetapi anak juga bisa mengumpulkan benda berdasarkan kesamaan dari aspek-aspek yang lainnya, seperti bentuk, warna, dan maupun ukuran. Jadi, di sini saya memiliki juga itu ada benda yang memiliki kesamaan ataupun kesamaan warna. Nah, caranya itu kita menyatukan warna-warna yang sama. Seperti satu, ini cangkir, kita satukan ke cangkir yang memiliki kesamaan. Nah, ini kan sama bentuk dan warnanya. Jadi kita satukan. Dan ini ada benang berwarna putih. Bentuk dan warnanya itu sama, lalu kita satukan dengan benang yang telah tersediakan di tempat pertama. Nah, kita satukan di sini. Dan nah, ini kan sudah sama bentuk dan warnanya. Yang kedua itu kita mengambil lagi warna yang sama dan menyatukannya dengan warna benang yang sama di tempat yang pertama. Ini kita ambil, lalu kita satukan. Nah, kemana ke dia? Atau ke sini atau ke sini? Nah, kalau ke sini tidak sesuai warna. Namun ketika ke sini sama warna, jadi kita satukan ke sini. Yang terakhir kita ambil lagi. Nah, karena dia sama warnanya dan bentuknya juga, tidak mungkin ke warna hijau pucuk pisang dan tidak mungkin ke warna putih, bahkan tidak mungkin ke cangkir, jadi dia tepatnya ke sini. Nah, seperti itulah cara mengklasifikasikan benda menurut warnanya. Yang terakhir adalah menyusun pola sederhana. Alat bahan yang digunakan adalah pulpen dan juga buku. Contohnya, anak diajar untuk menyusun buku dan pulpen dengan menggunakan pola ABAB. Nah, pada pola ABAB, AB buku pulpen, AB buku pulpen. Sekian presentasi dari kami, masih banyak kekurangan yang kami lakukan. Untuk itu kami menerima kritik dan saran dari teman-teman, karena sesungguhnya ketidaksempurnaan adalah milik kita dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih, selamat siang, dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih, dadah. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah.